Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara, di hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, taklim kita. Namun sebelumnya saya minta ini kemarin yang sudah saya bacakan, yaitu di buku saya mulai halaman 516 sampai 517 dari kata-kata waqad dhaba jama'atun minal fuqaha sampai falyakun huwal murad. Coba saudara cari, jangan keluarkan isim-isim yang dibaca rofa, baik ya, isim-isim yang dibaca rofa serta mengapa dia dibaca rofa. Itu saja, enggak banyak. Jadi nanti Anda jelaskan contohnya. Salah satu jama'atun itu dibaca rofa karena dia menjadi fa'il, macam itu. Contoh selanjutnya sampai dengan falyakun huwal murad. Tolong keluarkan kata per kata, dan nanti distorkan. Saya tunggu nanti 3 hari setelah hari ini. Sekian. Nah, sekarang akan saya bacakan dan saya terangkan. Saya hanya merangkan saja. Jadi bacaannya yang benar bagaimana. Jadi kalau ada kesulitan mungkin sedikit saya jelaskan menurut saya ya. Jadi kemarin kita sekarang sampai halaman 517, mimma qalahul akharun. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Mimma qalahul akharun. Ini ya, di antara apa yang dikatakan oleh ulama-ulama yang lain. Maksud dari kata al-akharun di sini adalah selain kelompok Syafi'i dan kelompok Maliki, yaitu mungkin kelompok Hanafi yang dikehendaki sini. Mimma qalahul akharun, di antara argumentasi yang dikatakan oleh kelompok yang lain, Hanafi dalam hal ini, gini. Innal iddata, sesungguhnya iddah itu syuriat, disyariatkan li ta'arrufi bara'atir rahimi minal hamli. Di rohimun bukan rohmun. Li ta'arrufi bara'atir rahim, rahmun minal hamli, rahim itu. Kata-kata ta'arruf, li ta'arrufi, ini bentuknya masdar dari kata ta'arrafa ya ta'arrafu. Artinya untuk mengetahui dengan cermat. Jadi kalau di dalam sorof mungkin kita tahu seperti ta'allama itu ala wasi tafa'ala, kan itu salah satu faedahnya adalah untuk litakalluf. Jadi kalau ta'allama itu orang
Jadi sungguh-sungguh ingin mengetahui. Jika alima itu tahu, kalau ta'alama itu memaksa diri untuk tahu. Jadi dengan berusaha sekuat tenaga untuk tahu. Ini juga salah satu iddah itu disyariatkan ya untuk mengetahui. Untuk mengetahui dengan cermat li ta'arrufi bara'atir rahmi minal hamli. Akan sucinya, bersihnya kandungan daripada hamil. Ini kan walladzi yadullu 'alaiha, yang menunjukkan hal itu, bara'ah itu, bara'atu anil hamli, innama huwal khaidu, itu adalah haid, la tuhru, bukan suci. Jadi kandungan itu bisa diketahui suci dari mungkin ada janin atau apa, itu bukan dengan suci. Nah, justru bahkan kalau orang itu suci, ada kemungkinan dia hamil. Jadi sucinya kandungan itu ya dengan menstruasi. Nah, kan pas. Karena apa? Ya dengan menstruasi. Jadi ini kandungan ini diketahui dengan menstruasi. Oleh karena itu pas. Kalau iddah itu tujuannya untuk mengetahui bersihnya kandungan, rahim dari kandungan, nah cara mengetahuinya bukan dengan suci, tapi dengan menstruasi. Jadi di sini tampak ya bahwa imam kelompok Hanafi itu banyak menggunakan akal, secara akliyah, rasional, memang rasional. Bagus itu. Memang kalau kita mau cermati, nah sekarang kalau ada pertanyaan, kenapa kok harus 3 kali? Kenapa kok harus 3 kali? Mestinya suci sekali kan sudah cukup. Kenapa kok harus 3 kali pakai menstruasi? Ini kita harus tahu bahwa disyariatkannya iddah itu minimal ada 2 tujuan. 1, untuk mengetahui bara'atur rahim, bara'atur rahm minal hamli. Yang kedua, untuk retrospeksi, mengkaji ulang, ada tempo, ada masa calling periode untuk kita menanya kepada hati kita, hatinya suami, apakah jadi ditolak atau tidak. Maka ini oleh syariat diberi tempo. Temponya itu tiga kali. Karena kalau hanya men saja, itu sekali aja sudah cukup. Maka syariat mungkin kok 3 kali, salah satu kuru. Nah ini memang ada 2. Ya, cara Jawa bahasa Jawa mungkin ada istilah teklek, kejugur kalen, daripada golek ini lebih baik balen. Nah ini kan luar biasa, tafsir itu luar biasa pun. Jadi kelompok Hanafi kembali lagi itu argumentasinya karena suci iddah itu digunakan, disyariatkan untuk mengetahui sucinya kandungan dari kehamilan. Dan suci itu diketahui bukan dengan suci, tapi justru dengan menstruasi. Luar biasa. Nah ini juga beliau juga punya argumentasi secara nakli. Bidalili anna syari', dengan argumentasikan dasar bahwa syari' ya agama Allah, dalam syari' itu Allah hakikan, Rasulullah majazan. Ini iktabara istibro al jawari al mustaroti bil haidi. Ini menganggap ya, atau menganggap istibro al jawari,
sucinya, bebasnya wanita-wanita jariyah, wanita yang dibeli, al-mustarat yang dibeli. Ini zaman dulu memang ada namanya budak-budak belian. Jadi wanita itu boleh diperjualbelikan. Zaman pada masa Nabi itu ada, karena itu sudah ada syariat sebelumnya. Ya, jadi kalau ada seseorang tuan, ada seseorang membeli perempuan, ini bukan memperi istri, membeli. Dulu ada budak itu dibeli. Itu syaratnya dia boleh dikumpuli manakala sang budak itu, wanita tadi, jariyah tadi sudah mens. Kalau dia sudah mens baru boleh dikumpuli. Ini demikian juga mungkin kalau ada tawanan. Jadi ada seseorang mendapatkan tawanan, kan wanita-wanita jadikan yang muda mungkin dijadikan ini dengan jariyah macam ini, itu dibagi-bagi. Nah kalau dia dapat, dia baru boleh mengumpuli wanita tadi kalau wanita tadi sudah haid, sudah menstruasi. Harga kenapa kok begitu? Nadron di annahul ma'rufu lil bara'atil matlubah. Karena melihat bahwasanya men itulah al-ma'ruf yang dikenal lil bara'ah al-matlubah, untuk bebasnya kandungan yang dituntut tadi. Tujuannya kan supaya kandungannya itu bebas. Nah, ini bisa diketahui justru dengan menstruasi, bukan dengan yang lain. Oke. Nah, oleh karena itu fal ya'tabir al-haidha bisa, kalau fal yu'tabar al-haidu bisa juga. Kalau fal ya'tabir ya syara' juga menganggap al-haidha fil iddah aidan. Jadi bukan hanya di budak, tapi di iddah juga sama. Jadi yang dianggap untuk tahunya bebasnya kandungan yaitu dengan menstruasi, karena maksudnya sama. Li'annal maksud minha huwal maksud minal istibra, karena maksud daripada iddah itu sama dengan maksud daripada istibra. Apa? Yaitu bersihnya kandungan dari apa saja janin. Nah, ini kan bisa diketahui. Nah, jadi itu diketahui dengan menstruasi, bukan dengan suci. Saudara luar biasa. Jadi argumen Hanafi itu luar biasa, cerdas. Memang dalam satu buku ini ada mungkin buku, ada cerita dalam buku judulnya Problematika Ijtihad. Bagus itu. Ini memang Abu Hanifah sudah kecil itu dikenal orang yang cerdas, tapi juga dimaklumi karena beliau tinggalnya jauh dari Mekah dan Madinah, di Baghdad jauh. Ketika itu kan harus transportasinya pakai unta. Nah, sejak kecil memang cerdas. Pernah beliau itu diajak oleh seorang ulama, ya, dia menghadap kepada seorang yang alim, ya, orang salaf. Terus yang mengajak tadi ngomong, "Tuan, inilah generasi muda, harapan bangsa. Jadi ini masa depannya orang ini bisa diharapkan karena cerdas." Nah, terus Syekh, mungkin ini Syekh Hamad mungkin itu mengatakan, "Ketahuilah, wahai anakku, saudaraku, nah ini bahwa agama itu bukan hanya pakai akal ansi." Coba saudara saya tanya, katanya besar mana dosanya orang zina
dengan orang yang membunuh. Imam Abu Hanifah cerdas. Beliau menjawab, oh besar, membunuh Tuhan. Oh bagus. Saudara ketahui, wahai anak muda, ketahuilah. Sekarang hakim itu bisa menerima pengaduan seseorang yang membunuh, seseorang itu membunuh, itu membutuhkan berapa saksi pengaduannya bisa diterima? 2 orang. Nah kalau seorang hakim itu bisa menerima orang mengatakan oh si itu zina, berapa orang saksi yang harus dikemukakan oleh yang menuduh tadi? 4 orang. Wahai anakku, anak generasi muda, anak muda, kalau memang agama itu hanya dengan akal yang ansih, mestinya saksi yang dibutuhkan untuk mengetahui sesuatu yang dosanya lebih besar itu lebih banyak. Mestinya saksi membunuh lebih banyak daripada saksi yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa orang itu zina. Tapi nyatanya kan tidak. Berarti agama itu bukan hanya akal ansih. Jadi ini harus yang dikedepankan adalah nas. Ya. Nah, ya ini karena ada hadisnya kan. Awwalu ma yuqda alail abd yaumal qiyamah fiddima. Besok yang pertama kali dihisab, dihukumi ya di hari kiamat itu pada hamba, pertama kali hamba dihukumi dalam persoalan pembunuhan. Jadi kalau persoalan yang negatif itu pembunuhan, tapi kalau persoalan yang positif itu yang dihisab sholat dulu. Bagus kan itu. Oke. Jadi akhirnya terus beliau ya sudahlah. Nah macam itu. Ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah itu bukan hanya pinter dari seorang rasionalnya saja, tapi beliau juga pakai nakal juga, pakai nakal. Ada argumen-argumen pakai nakliyah, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis kalau memang ada. Ada itu sedikit aja. Masih banyak ceritanya. Nah, nomor 2 sekarang. Innar Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, talakul amat tatliqatan. Ditolaknya budak itu 2 kali tolakan, tatliqatan. Wa iddatuha haidatan. Ini sebenarnya dan iddahnya itu 2 kali menstruasi. Ini jelas. Jadi tolakul amati tatliqatan. Jadi kalau orang merdeka tolak itu sudah bisa bain itu 3 kali. Jadi tolak pertama rojai, kedua rojai, ketiga sampai bain. Tapi kalau amat tidak, cukup 2 sudah menjadi tolak bain. Wa iddatuha, iddahnya itu haidatan. Secara eksplisit dikatakan haidatan, 2 kali menstruasi. Haidatan. Padahal wal ama la tukhaliful khurrah. Nah, ini budak itu amat tidak berbeda dengan orang merdeka. Orangnya sama. Fil jinsil masyru', dalam jenis yang disyariatkan. Karena sama-sama manusianya. Sama-sama disyariatkan untuk sholat. Jadi sama hukumnya sama. Diwajib sholat, wajib poso. Ini jadi jenis yang disyariatkan itu sama. Mungkin tidak beda antara orang merdeka dan orang budak ini. Ini ya. Wa inna ma tukhalifuha fit tasnif. Yang membedakan itu adalah dalam tasnif. Maksudnya tasnif itu kuantita, bukan kualitas, kuantitanya, jumlahnya yang beda. Jumlahnya yang berbeda. Jadi kalau orang merdeka tadi salah sata kuru, ini kalau orang amat cukup 2.
Lah ini Kanjeng Nabi mengatakan bukan pakai kata kuruk, kalimat yang mustarok, tidak. Tapi beliau menggunakan dengan kalimat yang jelas, haidatan, 2 kali menstruasi. Nah, berarti kalau begitu kalau jenisnya tadi tidak berbeda, ya di sana juga harus salah satu kuru itu bukan berarti suci, tapi berarti menstruasi. Ya. Karena tadi innama al-ama la tukhaliful khurrah fi jinsil masro. Jenis yang disyariatkan tidak beda. Yang berbeda hanya dalam at-tasnif. Tasnif itu kuantita. Kalau merdeka 3, kalau budak itu cukup 2. Wah, luar biasa. Ini saya bisa mencontohkan lagi. Contohnya apa? Contohnya mungkin dalam hal menutup aurat. Wajib orang merdeka wajib menutup aurat. Amat juga wajib menutup aurat. Tapi cara kuantitanya beda. Ya. Kalau orang yang merdeka hurrah, wanita itu jami'ul badan. Kalau dalam sholat mungkin ilal wajh wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan. Tetapi kalau amat itu ya nutup aurat. Tapi auratnya amat itu cuma baina surrah warubah. Coba hanya baina surrah warubah. Jadi ada bedanya. Jadi bedanya itu hanya dari aspek kuantita, bukan jenisnya. Jenisnya sama-sama disyariatkan untuk menutup aurat, cuma kadar auratnya berbeda. Sama-sama dituntut untuk iddah. Kalau ada perceraian, cuma yang berbeda itu kuantitanya. Kalau iddahnya orang merdeka 3 kali, kalau orang amat itu 2 kali. Nah, di sini Rasulullah jelas mengatakan ini, tolakul amati tatliqotani wa iddatu haidotani, tidak pakai tuhrotani. Nah, ini luar biasa. Wa idza kanat iddatul amati bil haid, kalau memang iddahnya seorang budak itu dengan menggunakan men, kanat iddatul khurrati bihi aidan, maka iddahnya orang yang merdeka juga dengan men juga mestinya. Karena tadi jama jenis yang disyariatkan, ya. Yang berbeda itu hanya kuantita. Itu aja. Sekarang saya akan menjelaskan. Jadi tugas itu yang kemarin ini tak terangkan mengenai jabatannya. Innal iddata, inna itu tansibul isma wa tarfaul khobar. Iddah itu ismu inna, mansub jelas. Nah, khobarnya ini jumlah syuriat. Nah, ini jumlahnya syuriat li ta'arrufi bara'atir rahim. Ini jumlah fi'liyah itu menjadi khobarnya inna. Itu disyariatkan untuk mengetahui. Li ta'arruf itu jar majrur, bara'ah itu ta'arruf itu mudhaf, bara'atih mudhaf ilaih, wa mudhaf ar-rahim mudhaf ar-rahmi mudhaf ilaih, minal hamli jar majrur. Walladhi yadullu 'alaiha, ini mubtada. Walladhi mubtada isim mausul, yadullu 'alaiha ini silatul mausul, jumlah fi'liyah menjadi silatul mausul. Walladhi yadullu 'alaiha, ini khabarna innama. Ini innama adatul khasar, huwa al-khaidu. Ini ada mengatakan innama huwal khaidu. Al-khaidu itu
jadi innama huwa al khaidu. Dia adalah khaid, innamal khaidu. Itu ini begini, ada mengatakan huwa ini kalau jatuhnya setelahnya huwa itu ada kata yang beral, posisinya menjadi khobar, itu huwa itu namanya domiru faslin. Jadi ada domir fasol, ada domir munfasil. Coba adik-adik, saudara-saudara bisa lihat di Jami'ud Durus juz 1. Di juz 1 yang mungkin tidak dibicarakan di kampus, tapi itu bisa sampai lihatlah. Di sana ada domir, ada jenis kata kan, sehingga itu ada domir. Di sana ada domir munfasil, ada domir fasol. Kalau domir fasol itu menurut di Mustafa Al-Ghalayain itu termasuk kalimat huruf yang faedahnya nyalip takkid, bukan untuk yang lain. Oke ya. Jadi al-khaidunya itu jadi khobar. Walladzi yadullu 'alaiha innama huwa adalah al-khaidu. Atau ini walatuhru. Ini jadi ini walladzi yadullu 'alaiha, atau boleh kalau tidak ya innama jadi mubtada juga enggak apa-apa lah nanti. Innama huwa al-khaidu. Karena innama itu kalau gitu innama itu bisa menghalang-halangi, membatalkan amalnya inna. Kalau ada innanya, ini kan setelahnya itu jadi ismu inna. Karena tidak ada innanya, karena ada ma-nya, maka setelahnya ma itu jadi jadi mubtada. Itu innama huwa, jadi jumlah tadi al khaidu itu adalah khaid. La tuhru, lanya itu atof, harfu atfin. At-tuhru itu maktuf pada khaidu. Jadi ada la itu huruf atof. Jadi la itu maknanya nafiyah, tapi fungsinya sebagai huruf atof. Ya, sama kan itu, banyak macam itu. Wawu itu atof, fungsinya maknanya ya fungsinya untuk limut lakil jam'i. Nah, ini kalau la itu huruf atof ya fungsinya untuk nafi. Ini nafi, tetap nafi. Bidalili jar majrur anna syari'a, ini bidalili bukan bidalilin, bidalili anna syari'a. Di anna syari'a itu jumlahnya itu menjadi idhofah, mudhofun ilaih. Dalili mudhof, bidalili anna, maka dibaca fathah karena menjadi mudhofun ilaih. Bidali anna syari'a, ini ismu anna, khobarnya itu i'tabaro. I'tabaro fa'ilnya kembali kepada asyari, istibro'a jadi maf'ul bih, wa mudhaf al-jawari, ini jamak daripada jariyah. Jariyatun jawari. Jariyah itu ada wanita-wanita muda. Biasanya dulu itu yang diperjualbelikan. Nah, ini di budak-budak al-mustarati yang dibeli. Ini jangan terus ada konotasi kalau begitu Islam membolehkan jual beli budak, jangan. Nah, jadi Islam itu didatangkan justru untuk melenyapkan perbudakan dari muka bumi ini. Buktinya apa? Buktinya banyak memerdekakan budak itu di samping disyariatkan. Nah, suruh memerdekakan budak. Nabi itu banyak sekali. Sampai lihat dalam kitab Ibanatul Ahkam, Nabi itu memerdekakan budak itu ratusan. Jadi mungkin dia dapat bagian dimerdekakan budak itu kan Nabi. Ini. Jadi karena ini kan terus ini ya ini satu dimerdekakan. Yang kedua digunakan untuk ini kifarat. Contohnya orang kifaratnya sumpah itu pertama juga memerdekakan budak. Kalau dia budak baru puasa. Orang ini kalau membunuh, nah ini juga kalau
ini juga nanti kafarnya juga bisa memerdekakan budak kalau diampuni. Ataupun orang yang ini makan ngumpuli istri di siang hari Ramadan, itu dendanya 1 jika memerdekakan budak. Jadi ini dalam rangka untuk menghilangkan perbudakan. Jadi salah kalau Islam itu menyetujui perbudakan, walaupun di jurisprudensi Islam ada. Karena apa? Karena ternyata perbudakan itu sudah ada sejak jauh sebelum Islam. Jauh sebelum Islam sudah ada perbudakan. Sampai lihat mungkin film-film Eropa itu bagaimana perbudakan terjadi. Udah ya. Di al-mustarati itu jadi naat dari jawari, karena di jamak ya kullu jam'in muannas naatnya mustarati. Ya, ini bil khaidi dengan jar majrur. Nadron ini jadi maf'ulun li ajlih ya. Li annahu ini ya, ini li anna ini sama dengan jadi anna tansibul isma, ini li anna karena pokok anna karena majrur pakai lam. Al ma'rufu jadi khobar ya, lil baroati pada baroah al matlubah. Al matlubah juga naat daripada baroah. Maka fal yaktabil al haido, maka syara juga menganggap haid itu atau menetapkan haid itu fil iddati aidon, dalam fil iddati jar majrur aidon, li annal maksud minha wal maksudu minal. Ya, ini yang saya katakan mungkin pas ketika jadikan dhamir fasl. Li annal maksuda ini ismu anna, minha huwa itu takkid, itu al maksudu, li annal maksud minha huwal maksudu minal istibro'ah. Di anal maksuda itu maksudu minal baro'ah, dimaksud daripada istibro. Ini tadi minal haml itu juga maksud daripada maksud daripada iddah itu juga maksud daripada istibro. Jadi tujuannya li baro'atir rahim. Saya kira itu aja cukup karena jamnya sudah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tolong saya tunggu tugasnya 3 hari setelahnya ini, mulai ini fadha bajamaatun ini sampai dengan falyakun huwal murad. Saya nyatanya meminta supaya dikeluarkan marfu'atul asma'nya saja, isim yang dibaca rafa, kemudian mengapa dibaca rafa. Sekian, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.